Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Randy Abrijal, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Langkat. Saya berasal dari SMP IT Budaya Langkat. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Syahroni, guru IPA di SMP IT Budaya Langkat. Selamat siang Pak Roni, apa kabar Pak? Siang Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya. Nah, hari ini Pak, kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak lakukan dalam kelas, saya akan mensupervisi kelas Bapak. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu Pak sebagai awal sebelum Bapak melakukan kegiatan. Jadi awal persiapan Pak, awal persiapan sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran dengan baik ya Pak. Iya. Nah, jadi setelah ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama tadi itu Pak, apa tujuan pembelajaran Bapak yang akan Bapak bawakan nanti pada saat Bapak saya supervisi? Baik Pak, untuk tujuan sesuai dengan persiapan saya Pak ya. Yang pertama adalah melalui kegiatan dengan memberikan tayangan, itu siswa mampu mengklarifikasi tentang makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui unjuk kerja, peserta didik mampu mengamati dan menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dengan kreatif. Jadi ada dua Pak tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di dalam kelas nanti. Oke baik Pak, berarti tujuan pembelajaran Bapak lakukan nanti itu ada dua ya Pak ya? Iya Pak. Nah Pak, jadi setelah itu Pak, area pengembangan apa yang hendak Bapak capai? Untuk area pengembangan ada dua sih Pak yang mau saya masukkan gitu kan. Yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua itu ada keterampilan. Untuk segi pengetahuan itu saya melihatnya Pak, yang mau saya kembangkan itu mereka itu aktif ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, apalagi tentang materi makhluk hidup seperti itu Pak. Kemudian untuk keterampilannya saya memasukkan pembelajaran produk Pak ya. Itu termasuk ke dalam diferensiasi produk. Jadi mereka nanti membuat produk hasil akhir pembelajaran sesuai dengan minat mereka Pak. Jadi hasil akhirnya itu nanti dikumpulkan secara bersama, ditentukan kesepakatan bersamanya kapan dikumpulkan. Itu dilihat bagaimana keterampilan mereka dalam pengerjaan. Seperti itu Pak untuk area pengembangan. Berarti area pengembangan yang Bapak ingin capai nanti itu ada pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Benar. Dan nanti mereka akan menghasilkan suatu produk ya Pak ya? Ya benar. Oke. Kalau seperti itu Pak, strategi apa yang sudah Bapak persiapkan? Sejauh ini Pak yang saya siapin itu ada 3 gitu Pak ya. Jadi yang pertama itu saya pastikan sudah menentukan gaya belajar peserta didik saya di kelas gitu Pak ya. Itu kan ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada visual, audio visual, dan yang terakhir itu ada kinestetik seperti itu Pak. Kemudian yang kedua saya menyiapkan RPP yang berdiferensiasi, yang mencantumkan pembelajaran yang ada prosesnya Pak, itu kan kontennya juga, kemudian terakhir itu ada produk. Itu saya masukkan ketiganya Pak. Dan yang terakhir itu ada membuat media pembelajaran dengan tujuan siswa saya tadi aktif dan fokus ketika saya mengajarkan Pak. Jadi ada 3 strategi yang saya siapkan untuk pertemuan observasi nanti Pak. Oke baik Pak, berarti ada 3 strategi yang Bapak siapkan ya Pak ya? Ya benar. Oke, kalau seperti itu Pak, kapan Bapak akan melaksanakannya gitu? Untuk jadwal saya Pak itu di hari Rabu, Jumat, itu ada jam saya Pak. Di hari Rabu, Dan Jumat? hari Jumat. Oke, jadi kalau untuk saya bisa supervisi di kelas Bapak itu di hari apa Pak? Di jam berapa? Kalau efektifnya itu Pak di jam pelajaran pertama Pak, mungkin di hari Jumat. Di hari Jumat di kelas berapa Pak? Di kelas 8. Di kelas 8 Pak, di hari Jumat berarti di Jumat minggu ini atau minggu depan Pak?
karena saya medianya belum siap Pak, gitu kan, mungkin bisa dilaksanakan observasi di minggu depan. Oke, baik Pak. Berarti kalau seperti itu di minggu depan saya di hari Jumat di jam pertama ya Pak, di kelas Iya, 8 jam pertama. saya akan masuk kelas Bapak untuk mengobservasi Bapak dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas 8 Pak ya. Iya benar Pak. Oke. Izin juga Pak, pada saat saya nanti observasi di dalam kelas, saya menginformasikan nih Pak kan gitu, karena pada saat nanti di minggu depan di hari Jumat saya observasi dalam kelas Bapak, saya akan melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran Bapak kan seperti itu Pak ya. Jadi saya informasikan dari sekarang juga ya Pak ya. Iya. Oke. Dan setelah itu Pak, apa yang Bapak dapatkan setelah percakapan kita ini? Pastinya yang pertama Pak, saya merasa siap gitu Pak ya. Merasa siap, Pak. Merasa siap karena perlunya media tadi Pak yang pertama. Karena kalau observasi yang paling pertama yang diinginkan adalah keaktifan siswa Pak. Jadi dengan adanya praobservasi ini membuat saya menyiapkan pembelajaran agar apa? Tujuan pembelajaran yang tadi, yang ada 2 tadi Pak ya, itu tercapai. Oke, Seperti baik. itu Pak. Baik, seperti itu Pak. Kalau seperti itu Pak, berarti sudah cukup Pak pembicaraan kita saat sekarang ini. Dan nanti setelah saya sudah observasi dalam kelas Bapak, setelah saya observasi nanti kita ada pembicaraan pasca observasi ya Pak ya. Oh boleh Pak. Oke, kalau seperti itu Pak, izin saya juga undur diri Pak ya, dan semoga sukses pada saat pelaksanaan nanti Pak ya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Roni. Terima kasih juga Pak.